yang menunjukkan hebatnya Allah. Apa itu? Ia membuat atau dia menghalangimu atau dia menciptakan tabir antara engkau dan dia, bima laisa bimawjudin ma', sedangkan hijab itu sendiri tidak ada pada dia. Hijab itu ada pada kamu, gitu maksudnya. Allah itu tidak pernah terhalang. Yang terhalang siapa? Hamba. Allah itu tidak pernah jauh. Yang merasa jauh hamba. Allah tidak pernah jauh. Yang merasa jauh hamba. Ini diingat ya. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih dekat dari yang kita bayangkan. Maka disebutkan lebih dekat dari urat nadi. Itu ungkapan yang menunjukkan bahwa dia aqrab ilaina mimma alimna. Dia lebih dekat kepada kita daripada yang kita tahu. Maka saya sering mencontohkan, mulai dari uban, mulai dari kita punya jerawat, punya kulit, tuh alisnya udah beruban, Pak. Nggak ngerasa kan? Nggak buat juga kan? Siapa yang buat? Dekat sekali. Nggak ada bagian di tubuh ini kecuali semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun kejadian kita sebenarnya memang sudah diatur ya. Kita tunggu saja time yang baik darinya. Sebelum Allah menciptakan alam, Allah gimana? Sendiri ya? Allah sendiri? Sekarang berdua apa sendiri? Yang bilang dua musyrik. Ya. Bahkan alam ini, kita ini pancaran objek dari kunnya. Kun itu keluar daripada kudrah dan iradah. Ya, masih ingat ya? Jadi Allah ketika berkehendak, maka kehendaknya keluar kalam kun. Jadi kita ini kun. Kudrah iradah itu sifat Allah. Efek dari kun itu namanya fi'il Allah, perbuatan Allah. Maka kita ini perbuatan Allah. Jadi sedekat apa kita kepada Allah? Sedekat perbuatan kepada yang berbuat. Ya, pusing dah ya. Ini masuk ke bab ma'rifat ya. Jadi emang bahasanya begini. Maka Imam Ibnu Ayyad ya, Ibnu Abbad di sini menukil ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah itu, nah ini bukan tauhid yang versi luar sana. Istilahnya sama, maknanya berbeda. Wajah Allah pada zatnya, jadi wajah itu artinya menghadap. Apabila Allah menghadap ke wajahnya disebut uluhiyah. Jadi apa yang ada pada zatnya? Keesaan. Allah Maha Esa. Lalu wajah Allah pada makhluknya itu namanya ciptaan. Maka ciptaan ini yang tidak menghadap kepada Allah, dia akan binasa. Walaupun sekarang dia misalnya jadi orang hebat, tapi jika dia tidak berhadap kepada Allah, dia akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Boleh diartikan yang menghadap kepadanya. Kita sholat, tapi kalau kita nggak connect kepada Allah, itu sholat habis nanti. Gitu maksudnya ya. Ketika kita sedekah lalu tidak menganggap sedekah ini hartamu ya Allah, rezeki darimu, maka aku kembalikan kepada hambamu, itu langsung dia kekal. Sederhana ya? Sederhana penjabarannya. Apalagi
Zikir. Bapak zikir pengen sakti atau ingin mendekat kepada yang maha sakti? Kalau ingin mendekat langsung dia kekal. Berarti zikirnya dihadapkan kepada wajahnya, wajah rububiyahnya. Jadi rububiyah itu adalah menghadapnya makhluk kepada sang khalik. Itu disebut wajah rububiyah, ya. Maka makhluk yang menghadapkan hatinya kepada Allah, menghadapkan ruhnya kepada Allah, Allah akan kekalkan dia dengan nikmat surga, khalidina fiha, ya. Di dalam Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim juga ada sebuah riwayat Nabi pernah bersyair dengan syair-syairnya orang-orang dahulu. Jadi Nabi ini suka bersyair. Jadi kalau orang sekarang berdendang lah. Kata beliau, asdaqu baitin qalati syu'ara, bait-bait syair yang bagus, yang terbaik, yang dikalamkan syu'ara itu kalam Labid. Apa kata Labid? Ala kullu syai' ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Maka niat kita benar apa enggak? Kalau emang karena Allah, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah batil. Ini diartikan oleh Imam Ibn Arabi dengan wahdatul wujud. Dan banyak ulama salah faham di situ. Karena tidak semua ulama itu mengalami pengalaman ruhani. Seperti Ibnu Taimiyah, dia mengatakan Ibn Arabi itu sesat karena mengatakan bahwa Allah bersatu dengan alam. Ya, itu keliru. Ibn Arabi nggak ngomong gitu. Ibn Arabi ngomong wujud yang hakiki cuma wujud Allah. Wujud hakiki itu wujud yang mana dia ada dengan dirinya sendiri. Kita lahir aja dilahirin, enggak? Allah enggak. Lam yalid walam yulad. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Segala sesuatu selain Allah batil, maka di mana saja, apa saja yang di dalamnya tidak ada nama Allah, dia batil. Kita ngaji begini niatnya kak karena Allah, langsung sia-sia. Batil artinya sia-sia, doi, ya, langsung sia-sia. Jadi semoga Allah luruskan niat kita semua. Amin. Termasuk niat saya juga, ya. Bapak bangun masjid, kalau karena Allah, di saat bangun Allah bangun di surga, gitu. Ngurus masjid sama, saat ngurus masjid tulus, maka Allah uruskan urusan kita di sana. Insya Allah. Maka jangan baper ngurus masjid, ya. Imam Abul Hasan Syazili pernah ngomong begini, inna lananzur ilallahi bi basaril imani wal iqan. Kita memandang kepada Allah dengan pandangan iman dan yakin, maka kita nggak perlu dalil. Jadi orang yang minta dalil, bukti, berarti dia kurang percaya kepada Allah. Nastadillu bihi alal khalq, hal fil wujudi syai'un siwal wahidil haqq, fala narahu in kana walubda fanarahum kal haba' fil hawa in fattashtahum lam tajidhum syai'a. Masa makhluk dijadikan bukti adanya kholik? Nah, ini versi ahli tasawuf, ya. Kita boleh garis, ya. Ahli kalam atau ahli akidah disebut dengan mutakallimin, ya. Mutakallimin, ahli kalam, atau orang-orang yang sibuk dengan dalil-dalil. Ini sama aja, mau aliran Asy'ariyah, mau aliran Ibnu Taimiyah, sama.
mereka membutuhkan dalil. Dalil itu ada dalil teks, ada dalil alam atau ciptaan. Mana dalil ada Allah? Qul huwallahu ahad. Itu teks. Ayat sekian, nomor sekian. Lalu ada orang berdalil dengan ciptaan. Apa bukti ada Allah? Apa bukti ada Allah? Ada ciptaan. Ini versi mutakal. Jadi dia kemudian mengatakan karena ada ciptaan berarti ada Allah yang mencipta. Versi siapa? Oke. Kalau ahlul azwaq atau orang ihsan, ahli ihsan, nggak begitu. Allah lah dalil bahwa dirinya ada, bukan alam. Apa dalil Allah ada? Allah itu sendiri. Apa bukti madu itu enak? Cobain aja sendiri. Gitu. Nggak perlu pakai dalil gula, gitu, nggak perlu. Apa bukti bahwa air apa? Senangnya apa? Air kelapa. Air kelapa menyegarkan. Coba minum sendiri. Nggak perlu pakai misalnya perbandingan. Nah, orang-orang ini ahli kalam dia butuh analog. Maka dia menganalogkan di sini, buat teori-teori, disebut kias. Buat kias-kias di sini. Dan Allah memang mengajarkannya, membolehkannya. Ya, boleh kita berdalil dengan kias. Allah kan nyuruh. Gitu. Lokana fihima apa? Seandainya di dalam pada langit dan bumi itu ada lebih dari satu Tuhan atau ada dua Tuhan, maka dia akan rusak, misalnya gitu. Nah, ini bentuk-bentuk silogisme yang Allah buat di Quran. Jadi apa bukti Allah ada? Ya Allah itu sendiri. Nggak perlu pakai. Nah, kita mau misalnya bapak-bapak ini mau ngelamar seseorang, nanya ini orang baik nggak sih? Karena kita nggak dekat sama dia, nggak menyaksikan, kita minta tolong orang bercerita. Berarti kita cari dalil. Kalau udah ketemu orang ini gimana? Nggak perlu nanya orang lagi. Ya, bener nggak? Ya. Fa'aghnana dzalika 'anid dalil wal burhan. Ya, karena kami percaya kepada Allah, karena Allah itu sendiri, nggak perlu pakai bukti. Gitu maksudnya. Bagi beliau alam semesta ini bukan bukti Allah ada. Justru karena Allah adalah alam ini ada. Dibalik. Ya. Bukti punya nyawa, badan bergerak, punya ruh, itu kata orang ahli kalam. Kalau ahli ihsan enggak, kamu hidup itu karena si nyawa itu, karena ruh itu. Itu maksudnya, ya. Wa qala aidan radhiyallahu ta'ala anhu قوي عليه الشهود مرة فسألته ويستر ذلك عني فقيل لو سألته ما سأله موسى كليمه وعيسى روحه ومحمد صفيه صلى الله عليه وسلم لم يفعل لكن سأله أن يقويك فسألته فقواني. Ya. Imam Ibnu Athaillah ini pernah mengalami ihsan. Apa arti ihsan? Merasa memandang Allah. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku tidak kuat, maka tutuplah, hijablah aku dari melihat ini. Maka ada yang berkata, seandainya kamu meminta sebagaimana memintanya Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan terjadi. Tapi mintalah supaya Allah menguatkanmu. Ya. Nah, dalam masalah kita hari ini, mungkin gak takdir itu kita sanggup menanggungnya. Takdir itu kan fiilnya Allah. Jawabannya
minta saja supaya kamu sanggup gitu ya. Wah, ini agak panjang habis ini nih ya. Oleh karena itu teks kita yang menyebutkan tadi tanda hebatnya Allah, Allah itu membuat penghalang antara kamu dan dia, kamu dan Allah, dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak ada padanya tapi ada pada kamu gitu. Allah butuh matahari nggak? Enggak. Tapi yang kita lihat, ini hijab. Hijab itu bukan berarti kayak penghalang begini, ini penghijab mata. Ada penghijab hati. Karena kita melihat matahari mengeluarkan cahaya. Dari cahaya itulah kemudian tumbuh-tumbuhan hidup, misalnya gitu. Berarti kita terhijab oleh matahari. Yang kita lihat mataharilah yang menyebabkan itu semua berkembang. Kita minum, kita terhijab oleh air, kita mengira airlah yang menyegarkan. Ini hijab semua ya. Jadi dalam bab ilmu ihsan dibalik. Jadi kalau saya minum, seharusnya saya memandang bukan airlah yang menyegarkan tapi Allah. Nah, itu udah jadi sufi itu Pak ya. Gampang jadi sufi ya, cobain aja. Nah, maka ada ungkapan Ibn Arabi, man syahidal khalqa la fi'la lahum faqad faz. Siapa yang menyaksikan makhluk tapi tidak menyaksikan perbuatan makhluk, tapi yang dia saksikan perbuatan Allah, faqad faz. Orang ini beruntung. Wa man syahidahum, siapa yang menyaksikan mereka, la hayata lahum, mereka tidak punya hidup kecuali hidup dari Allah, faqad jaz, dia sudah lolos. Lolos kemana? Lolos fana dalam sifat Allah. Sedangkan yang pertama fana dalam fi'il Allah. Wa man syahidahum 'ainal 'adami faqad wasal. Siapa yang menyaksikan bahwa alam ini sebenarnya hanya bayang-bayang semata atau hanya pancaran Allah saja, tidak ada hakikatnya kecuali Allah lah yang memberikannya hakikat, faqad wasal, dia telah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wusul itu bukan Bapak ini tiba-tiba terbang ke alam mana, bukan. Wusul itu kesadaran kepada Allah. Maka wusul bertingkat. Ada wusul kepada nama Allah, ada wusul kepada perbuatan Allah, ada wusul kepada sifat-sifat Allah, ada wusul kepada zat Allah. Nah, wusul kepada zat Allah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kalau kita beruntung ketemu Al-Imam Al-Mahdi ya. Semoga Pak ya. Mau ngapain lagi ngaji begini kalau nggak bukan itu ya. Semua Nabi mengingatkan kaumnya kedatangan Dajjal. Maka pewaris-pewaris Nabi mesti menceritakan persoalan Dajjal itu dan Imam Mahdi. Makanya semenjak pandemi saya mulai bercerita banyak tentang Dajjal dan ya, ini perintah dari Rasulullah langsung ya. Wah, habis ini panjang Pak, tapi intinya sama ya. Ya, intinya sama. Nah, itu kita skip aja ya, isinya sama. Jadi jangan bayangkan Allah itu terhijab. Yang terhijab siapa? Kita, karena cara pandang kita. Bapak kalau masih menganggap air yang menyegarkan masih terhijab. Bukan berarti kita nggak perlu minum air. Justru saat meminum air itulah pakaikan adab. Ya Allah, dengan namamu aku mau minta kesegaran. Gitu. Bukan berarti kita nggak akan minum obat. Justru kita berdoa, ya Allah, ini obat kata dokter. Rasulmu memerintahkan aku untuk berobat, maka aku berobat. Tapi aku tahu kesembuhan darimu ya Allah.
Kayak gitu. Jadi bermanja-manjalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Man taraka ma taraka minal jahli, ya, kita lanjut. Tidaklah meninggalkan kejahilan. Syai'an, sedikit pun, man arada, siapa yang berkehendak, menginginkan, ayyuhditsa fil waqti ghaira ma azrahu Allah fi, agar terjadi suatu, misalnya khusyuk gitu ya, atau merasakan getaran-getaran kolbu, atau pengen misalnya mi'raj gitu, tapi sebelum saatnya, pengen jadi mursyid sebelum saatnya, itu gawat itu ya. Pengen jadi mursyid nggak Pak? Pengen jadi mursyid nggak? Tahu mursyid nggak? Oh, yakin kuat. Menginginkan sesuatu sebelum saatnya itu namanya ambisi. Ya, menginginkan sesuatu yang nggak pantas kita inginkan itu namanya nafsu. Ya. Nah ini banyak hari ini. Ya. Saya dari kecil saya belajar zikir, belajar tarekat, itu banyak yang nafsu pengen jadi mursyid. Padahal tahu dia jadi mursyid itu berat. Ketahuan itu cuma di kolbu, tapi pikirannya enggak, nafsunya enggak. Orang-orang yang menginginkan sesuatu sebelum saatnya, itu berarti dia tidak meninggalkan kejahilan. Misalnya gini, orang yang ingin memetik pisang sebelum matang rasanya enak enggak? Kira-kira begitu. Orang yang ingin menjual pisangnya sebelum matang sama dengan orang yang belum pantas menjadi guru terus jadi guru. Guru di atasnya mursyid, belum saatnya dia jadi mursyid, dia mengklaim dirinya jadi mursyid misalnya. Maka nanti buah yang dia berikan kepada murid-muridnya itu rasanya sepet pasti. Ya. Ini yang ngomong bukan saya teringat kalam Sidi Abdullah Qumari yang kemudian dijelaskan ulang oleh Syekh Zakaria Al-Halabi, ya. Kawan dari guru saya, Kiai Ahmad Marwazi. Dan perlu diketahui, jadi mursyid gak jadi mursyid bukan masalah umur, tapi masalah pengalaman rohani. Ya. Mau lama tapi pengalamannya dikit dan tidak ada kedewasaan rohani. Ini kan ciri-ciri orang bukan nggak dewasa. Ciri-ciri orang tidak dewasa, childish secara rohani. Jadi dia badannya tua tapi rohaninya masih bocah, masih anak-anak. Dia menginginkanmu istijabah doa sebelum saatnya, ingin mendapatkan getaran zikir sebelum saatnya, ya. Ingin memiliki sesuatu sebelum saatnya. Coba lihat anak-anak meminta yang belum umurnya, pernah nggak? Dulu pernah anak-anak nggak Pak? Pernah nggak minta ke orang tua sesuatu yang bukan umuran kita? Hah? Beneran? Antum waktu kecil ingat nggak? Minta sesuatu itu bukan umuran kita seharusnya. Takut galak orang tuanya. Kalau saya sering dulu minta sesuatu yang sebenarnya itu belum umur saya minta. Nah, tapi dikasih tahu ini belum, ini tuh orang gede, kita paham. Anak kecil ini kan ada tipe yang bisa dibilangin, ada yang nggak bisa dibilangin. Nah ini banyak kali ini ya, orang-orang nggak sabar, ya, nggak sabar dengan kondisinya. Yang pengen menikah sebelum saatnya, pengen punya anak sebelum dikasih, akhirnya jadi ya, yang belum dapat anak ya sudahlah, berarti memang antum belum jatah dapat anak, udah selesai itu, ya. Sederhana sekali. Hikmah yang ke-18, berapa di situ? 25. Di kitab saya 18 ya. Yang panjang tadi digabung. Ihalatukal a'mala
ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Ya, 26 di situ ya. Ciri-ciri orang, kalau bahasa Jawanya apa? Goblok. Kalau bahasa sini apa? Bodoh. Jahil. Ya, PA. Wah, itu bahasa ente tuh. Cum. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Engkau menunda-nunda satu amal padahal ada waktu yang luang. Itu ciri-ciri ru'unat an-nafs, kekacauan, kebodohan, kalau bahasa kasar itu kegoblokan. Ya, an-nafs, jiwa. Tanda, kalau bahasa saya, ini tanda jiwamu labil. Waktu kosong malah dia biarkan. Nanti ketika sibuk berandai-andai. Coba kalau luang, dikasihlah luang WFH. Bener, tapi sama aja. Waktu yang paling berharga untuk kita sekarang adalah waktu dunia. Ini Bapak nafas nih sekarang, ini waktu paling bahagia, paling berharga, qimah, ya, qimah aliyah. Kenapa kita sebut begitu? Karena ketika orang nanti masuk kubur, dia nggak sadar tahu-tahu dia dikubur. Nggak sadar tahu-tahu masuk kubur. Biasanya kan main handphone sambil nonton, pas bangun TV-nya kok nggak ada, nyari-nyari TV, nyari-nyari YouTube. Ketika itu terjadi, dia masih panik, tergantung kepanikannya seperti apa. Makanya biasakan bangun tidur tuh langsung nyebut nama Allah. Gimana caranya? Sebelum tidur sebut nama Allah, maka setelah tidur kita akan menyebut nama Allah. Ya. Kalau dosa, semua kita kan dosa, nggak usah pikirkan itu ya. Kembali saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat masuk ke alam kubur itu, di situ dia sadar, ya Allah, farji'na na'mal sholihan. Barang sebentar saja tolong kembalikan aku. Berarti waktu yang ada sekarang ini yang disebut berharga faragh. Jadi ketika beliau mengatakan ihalatukal a'mal, kamu menunda amalmu saat kamu masih bisa nafas di sini, masih bisa hidup di dunia, ini pertanda jiwamu kacau, jiwamu tidak dewasa. Jadi nggak ada cerita lagi ya. Malam nanti sudah harus witir minimal ya, tahajud lah kalau bisa. Kalau ketinggalan kotor, nggak ada cerita lagi, harus mulai kemudian beramal yang banyak. Dan amal yang paling bagus amal kolbu. Amal kolbu ada dua, ngaji dan membuang sesuatu yang buruk dari kolbu. Dua aja amal kolbu. Ini amal paling mahal ya, yang membuat kita bisa bahagia di dunia kalau kita mentalak dunia. Jadi dunia itu baru bahagia kita kalau kita mentalaknya di kolbu, bukan di fisik Pak. Kita masih makan minum masih bagian dunia ya. Maka orang-orang yang melalaikan masa-masa di dunia ini, itulah orang yang paling kacau jiwanya, paling labil jiwanya.